Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'an wa wala. Qala muslim rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Melanjutkan tentang sunnah-sunnah hay'ah sholah yang ada 15. Kemarin sudah kita sampaikan, kita bahas mengangkat tangan saat takbiratul ihram, saat ruku', kemudian saat kembali dari ruku' artinya ketika i'tidal, kemudian meletakkan tangan kanan atas tangan kiri, membaca doa iftitah, membaca ta'awudz, kemudian membaca Fatihah di tempat-tempat yang seharusnya harus keras, demikian juga membaca lirih di waktu-waktu yang harus lirih, kemudian membaca amin. Berikutnya adalah wa qira'atus surah ba'dal Fatihah, dan membaca surah setelah membaca Fatihah. Itu berlaku fi raq'ataini al-awlayaini, di 2 rakaat yang pertama. Dalam menunjukkan ala dzalika atas hal tersebut apa ahadisu, beberapa hadis. Minha adalah di antara ahadis itu bermula hadis rawahu yang meriwayatkan akan hadis ya, rawahu yang meriwayatkan hadis siapa Al-Bukhari wa Muslim an Abi Qatadah radhiyallahu an apa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam adalah karena ada siapa Nabi adalah yaqra'u membaca siapa Nabi bi ummil kitabi dengan membaca Fatihah wa suratin dan surat ma'ahas beserta membaca ummil kitab fi raq'ataini dalam rakaat al-awlaya ini di rakaat 2 yang pertama min sholatiz zuhri wa sholatil asri. Wa fi riwayatin dan ada tetap di dalam satu redaksi ya, riwayat hakadha bermula redaksi wa hakadha dan demikian yaf'alu melakukan siapa Nabi fi subhi dalam salat subuh ma'ama berserta penjelasan sabaqo yang telah lalu apa ma min ahadisil jahri tentang hadis atau yaitu hadis yang menjelaskan tentang membaca keras ya, mengeraskan, hadis-hadis yang menjelaskan tentang mengeraskan bil qiraati saat membaca Fatihah. Wala yaqra'u dan tidak membaca siapa al-ma'mum ya, ghairul Fatihah akan selain Fatihah fi sholatil jahriyah di salat yang dikeraskan suaranya. 5 karena hadis rawahu yang meriwayatkan akan hadis siapa Abu Dawud wan Nasa'i wa ghairuhuma an Ubadah dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an qol kunna ada siapa kami adalah khalfa Rasulillah di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sholatil fajri di dalam salat fajar. Fasakulat ya, kemudian merasa berat ya, atau berat ali atas kanjeng Nabi apa al-qira'atu qira'ah. Falam man sarafa dan ketika selesai siapa Nabi qala bersabda siapa Nabi la'allakum taqra'una khalfa imamikum. La'allakum barangkali adalah taqra'una membaca siapa kalian semua khalfa imamikum di belakang imam kalian semua. Qala bertanya siapa? Salah seorang sahabat kulna. Qala berkata siapa Ubadah kulna bertanya siapa kami, menjawab siapa kami ya Rasulullah wallah itu artinya na'am na'am wallahi demi Allah. Qala kemudian membaca memberikan statement siapa Nabi la taf'alu illa bi ummil Qur'an. La taf'alu jangan melakukan siapa kalian semua illa bi ummil kitab kecuali membaca Al-Fatihah. Fa innahu karena sesungguhnya kelakuan adalah sholata tidak ada sholat adalah ada atau diterima maksudnya liman bagi orang lam yaqra yang tidak atau belum membaca siapa man biha dengan ummil Quran.
Wa fi riwayatin, dan ada dalam satu riwayat, fala taqra'u, bermula redaksi fala taqra'u. Fala taqra'u, jangan membaca siapa kalian semua bisyai'in, sesuatu minal Qur'an, dari Qur'an, idza jahartu, ketika mengeraskan siapa aku bihi, dengan syai', illa bi umil Qur'an, kecuali membaca Fatihah. Ya. Ijtihad ulama kemudian berkembang, ya. Ketika makmum mendengar imam, itu artinya radius beberapa meter dari imam, ya. Apalagi yang suaranya tidak lantang. Karena hakikatnya sholat itu tidak diam. Jadi kalau mendengarkan aktivitasnya mendengar dari Nabi itu, tapi kalau makmum tidak mendengar dari bacaan imam, maka makmum disunahkan beraktivitas sendiri. Membaca Fatihah itu jelas itu wajib bagi masing-masing orang. Kemudian membaca surah itu sebagai pengganti daripada dia diam. Sekalipun diam itu boleh. Jadi diamnya makmum itu boleh. Ya. Itu beda dengan orang yang sama-sama mengikuti gerakan orang tapi dia tidak berniat makmum. Maka tidak pernah sah dia, karena dia melampaui sekian jam dengan diam. Misalnya orang yang khataman Quran itu, orang niat makmuman, suwene podo, pas waya rukuk melu rukuk, itu dia nggak sah. Karena tidak ittiba atau tidak mutaba'atul imam. Itu alasannya itu. Karena itu bagi orang yang jauh itu untuk menghindar kediaman itu, menghindar kediaman, asal tidak diam itu maka disunahkan membaca. Tetapi ketika dia mendengar maka harus insot, harus mendengar, memperhatikan apa yang menjadi bacaan imam. Wa takbiru wa takbiratu, dan membaca takbir. Allahu Akbar, indar raf'i, ketika mengangkat kepala, wal hafdi, dan ketika menurunkan kepala dan badan. Artinya saat dari rukuk ke sujud, ya, dari tahiyat awal, duduk iftiros, ya, ke sujud. Demikian juga mengangkat kepala dari sujud ke duduk iftiros maupun tawarruk, ya, itu disunahkan membaca takbir. Wa qulu sami Allahu liman hamidah, ya. Dan disunahkan membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, ya. Wa tasbihu, ini riwayatnya sebenarnya sudah kita sampaikan, ya. Jadi Allah itu mengapresiasi, ya. Mengapresiasi saat ada seorang makmum, ya. Saya lupa itu apa, sahabat Ali atau siapa yang kebetulan datang terlambat. Jadi mendapati Kanjeng Nabi masih posisi rukuk itu senangnya bukan main itu. Alhamdulillah. Akhirnya diapresiasi oleh Allah, ya. Kemudian disunahkan, ya. Jadi sami Allah mendengar, ya. Sami'a, mendengar siapa Allah, liman, bagi orang, hamidau, yang memuji, ya, siapa man akan Allah. Rabbana, ya Allah, laka, adalah tetap bagimu, alhamdu, bermula segala puji. Wa tasbihu, dan membaca tasbih, fir ruku'i, di dalam rukuk, wa sujud, dan sujud. Rawa, meriwayatkan siapa Muslimun wa ghairuhu an Hudzaifah radhiyallahu anhu qol, Sallaitu, salat siapa aku, ma'an Nabi, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dzata lailatin, di satu malam. Wa fihi, ya. Dan di dalam redaksi hadis itu kemudian disampaikan summa raka'a wa ja'ala, dan kemudian melakukan siapa Nabi, yaqulu, dalam keadaan membaca siapa Nabi, subhanallah, subhana rabbiyal azim, summa sajada faqala, summa sajada, kemudian sujud siapa Nabi, faqala, kemudian membaca siapa Nabi, subhana rabbiyal a'la.
Ya. Ini yang sunnah-sunnah hay'ah ya. Kemarin yang sunnah ab'ad ya terkait dengan i'tidal ya. Jadi sesungguhnya siapapun orang yang sholat itu dalam kesadaran utuh, penuh ya. Dengan penghayatannya mengapa sholat bagi dirinya itu wajib ya. Itu karena perhatian Allah kepada makhluknya. Jadi Allah itu mewajibkan dalam bahasa ilustratif ya. Itu sama dengan anak yang masih balita, betapa belum memahami makan itu apakah butuh bagi dirinya atau tidak. Nah, yang mewajibkan kan orang tuanya. Jadi orang tuanya itu mengambil cara bagaimana ceritanya anak ini supaya makan. Dengan media apa saja, asal anak dalam ketidaksadaran itu pokoknya satu porsi ya itu masuk. Anak usia itu kan tidak dalam penghayatan ya, tidak dalam pemahaman, tidak dalam kesadaran makan itu enak ini di sore. Pokok kadang-kadang udah sadar pas pokok entek ngoten nggih. Jadi yang mewajibkan itu ibunya bagi dirinya. Tapi sesungguhnya itu kebutuhan kita. Kebutuhan kita masing-masing orang, kebutuhan apa anak, bukan wajibnya orang tua mewajibkan makan itu. Ya karena usia-usia yang ya nanti juga dapat dipakai analogi gitu. Memahami makan itu wajib aja butuh waktu gitu. Ya, apalagi sholat. Memahami butuh nikah itu butuh waktu. Ya kan? Orang cilik nangisnya langsung kawin kan buatan ya. Jadi butuh waktu itu ya sesuai dengan perkembangan usianya sampai akhirnya kedua orang tuanya memberikan jodoh padanya. Jadi ketika orang itu sedang melihat ya, lemahnya, kan kemarin sudah kita jelaskan. Jadi takbir itu memberikan pengakuan yang luar biasa terhadap dirinya, pengakuan terhadap dirinya bahwa tidak ada sesuatu apapun dalam dirinya dan Allah lah yang maha besar. Karena itu kita bertakbir Allahu Akbar gitu. Nah, kemudian rukuk itu menjadi sebagai sesuatu konsekuensi. Setelah orang itu sadar bahwa ternyata dia dalam posisi yang lemah, dalam posisi yang selalu membutuhkan Allah SWT. Dia tidak punya kemampuan apapun ya, kecuali ya, atas izin Allah. Maka kemudian yang bersangkutan itu dirukukkan. Karena itu inhina itu ya posisi orang Jawa bilang merkungkung ya. Posisi rukuk itu posisi yang merupakan penghormatan yang tidak boleh siapapun orang melakukannya kepada sesama. Ini hanya untuk pangeran. Karena itu menurut saya orang menghormat munduk-munduk itu ya, sebatas ini akol ya, adna minal inhina tidak apa-apa. Ya seperti kita lah. Jadi beberapa orang Arab yang baru pertama kali menjumpai ada teman-teman santri ketika munduk-munduk begitu agak kaget. Tapi ketika dia menyaksikan betul gerakannya, kemudian kita kasih rasionalisasi mengapa dia begitu, dia paham. Nah, karena itu kemudian mereka bilang, yalzamu alaina an nata'allam al-adab minal Indonesiin. Wajib bagi kita untuk belajar etika itu kepada orang Indonesia. Oh, sudah jelas kok memberi tangan kanan tuh ya. Itu merupakan sunnah nabawiyah. Tapi ya mohon maaf gitu, koknum nggak semua gitu. Yang ngasih tangan kiri itu gitu. Ngundang kakak adik, nggak ada panggilan kakak adik itu, ngundang yang jenenge ngoten nggih. Ini gak wong Indonesia ono mbak, ono mas gitu. Jadi itu penghormatan yang luar biasa gitu. Sekalipun ada beberapa yang kita tidak ada di sana ada itu media. Jadi apa rukuk itu merupakan bentuk penghormatan maksimal di luar sujud kepada Nabi kita, kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Dan syaratnya niku mangke ya persyaratan niki nggih. Kedua tangan memegang nggih. Jangan cuma mentang-mentang tangane
dawa atau panjang banget. Terus nyekele iku ning gone nek entole ngoten. Wonten sing ngoten niku, enggak wonten. Karena posisinya itu inkhina, nggih kalau dalam Fathul Qorib itu nggih, temuin itu jelaskan kalau dikasih gelas ada airnya itu enggak tumpah gitu. Nggih. Itu ketika orang itu normal gitu nggih. Dengan berlarutnya usia terus orang itu kemudian agak santun gitu ya. Itu mentelung itu ya, maka itu nggak perlu begitu. Tapi artinya itu maksimal nggih. Jadi seraya mengucap Sami Allahu liman hamidah. Allah itu benar-benar maha mendengar dan maha memberikan ijabah atas apa yang dipujikan oleh hambanya terhadap dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memuji Allahumma Rabbana walakal hamd. Ya. Jadi Rabbana walakal hamd. Kita sering membiasakan Rabbana lakal hamd. Kemudian membaca sujud. Ya. Sujud juga begitu, ketika seseorang ini melihat bahwa nikmat Allah yang diberikan kepada kita, niki la nuhsi. Kita tidak akan pernah mampu menghitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung satuan-satuan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita nggak akan pernah mampu menghitung. Okay. Diskusi kita tentang kepala saja. Okay. Kalau kita ke Polisaraf, wis ngeri ngoten nggih. Delok lorone kalian delok larange niku lho nggih. Kadang-kadang luwih loro ketimbang loro delok larange niku ngoten nggih. Baru polimata wis ndelok opone ngoten nggih. Poli THT nggih. Hidung tenggorokan dereng macam-macam niku guys. Semua ada satu nunggu makin burung pedalaman niki nggih. Yang penyakit dalam, yang pencernaan, semacam-macam niku. Nggih. Niku larangnya luar biasa ngoten. Nggih. Dan kita niki ngapunten nggih. Jujur saja kita belum pernah sumbut ngoten nggih. Belum pernah merasa setara antara syukur kita dengan apa yang kita terima. Sering sekali kita merasa bahwa nikmat itu sesuatu yang di luar diri kita. Kita merasa bahwa apa yang ada dalam diri kita itu merupakan paket lengkapnya pangeran gitu loh nggih. Enak ae ngoten nggih. Paket lengkap. Jadi koyo wong tuku HP sak fiture, sak aplikasi ini wis ana kabeh. Padahal aplikasi apa njaluk sik download barang mesti ngene ngoten nggih. Nah niki dipahami seperti itu. Jadi ketika kita sadar kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah, dan kita memutuskan bahwa sesungguhnya kita lemah di hadapannya, maka kita memutuskan kita ini harus bersyukur kepadanya. Maka kita kemudian sujud itu dalam rangka ta'zim, ya. Dan sujud ini juga merupakan salah satu dari bentuk yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun kepada sesama. Ada cerita, mungkin kemarin sudah kita bahas. Jadi ada seorang sahabat yang baru saja dari Sam, melihat bagaimana rakyatnya kepada rajanya itu, dalam rangka memberi penghormatan sampai sujud-sujud itu loh. Sahabat ini ini mesti ini Kanjeng Nabi. Kok orang ini dihormati? Akhirnya ketika dia pulang, niku ke Madinah ketemu Kanjeng Nabi, memperlakukan hal yang sama. Memperlakukan hal yang sama, kemudian dilarang oleh Nabi. Sama niku apa-apa aneh. Nah, kemudian dia menjawab, mohon maaf Kanjeng Nabi, begini yang kami lihat masyarakat Sam itu memperlakukan pimpinannya. Kanjeng Nabi ngendikan, kalau aku memperkenankan orang itu sujud kepada sama orang, sesungguhnya yang paling berhak sujud adalah seorang istri kepada
suaminya. Oh, ngono loh. Kalau aku memperkenankan itu. Nggih. Karena enggak memperkenankan enggak boleh, nggih. Jadi ini ku cerita nih. Ya, jadi kemudian kita membaca Allahu Akbar, nggih. Terus ini kinyon sewu, nggih. Wa yaku ujab hatau alal meletakkan jidatnya di tempat kita sujud, nggih. Makanya nggak boleh terhalang. Mengapa kemudian orang pakai peci, pakai kolansuah? Siji niki alasan muru'ah, nggih. Min nahiyatil mustalahat hadis, nggih. Dalam mustalah hadis, orang itu diragukan, nggih. Sikohnya, dobitnya, niku nek wis wani melanggar harga dirinya, muruahnya. jadi orang niku nyon sewu, kalau sudah berani tidak berpeci di hadapan orang lain, ya, tentu dalam event-event atau forum-forum tertentu. Sama dengan ketika sudah berani tidak menggunakan sandal di hadapan umum. Tadi sama, kecuali karena event atau forum tertentu. Maka itu sama dengan dia mengabaikan harga dirinya. Muruahnya itu dia langgar. Ya. Kalau seperti ini hadisnya wis diragukan. Ya. Kalau dia nggak menghormati diri sendiri, ya. Ini dianggap sebagai sebuah adat. Ya. Sekalipun sudah dicoba, masyarakat dari para duat, ya, penganjur Islam di Indonesia, para wali, para kiai sudah mencoba menggunakan itu. Tapi kita masih menganggap itu sebagai bagian dari budaya. Atau ngambil konteksnya sudah hilang, gitu, ya. Tapi ngangge sandal hari ini, ya. Orang kabeh lho wani ning matos ning mok niku gawe sandal jepit gitu. Sing murahan apa ning nganggo sandal ban niku lho nggih. Lho. Niku ana kula cerita wonten kanca niku. Dadi kula pas ngaji nggih di suwun ganti nggih kalau almarhum itu ngaji di Trongdawa, terus eling kula Trongdawa karena saya merasa ada yang perlu saya beli gitu nggih. Susune Mas Nabil niki karena ini kan unik, punya keunikan niki. Jadi umur 6 bulan niku 6 tahun apa 6 just jarang bisa tidur malam, kelop. Jadi ketika saya nggarap tugas ning Mas Bubu, akhirnya saya konsul ke salah seorang kiai, almarhum Gus Mukhlas, kemudian beliau ngendikan, niki susun diganti, Sustakin Junior 6, padahal umurnya durung sakmono ngoten nggih. Niku eling sampe nyebut jeneng niki, nggih. Niki muga-muga sing krungu niki mangke terus ngasih royalti. Niki kula nyuwun sewu, ya. Terus kalau parkir kan, ini gone yang sekarang savana itu, ya, di Mitra 2, ini kan sak lewatan, seru gitu. Kalau parkir di bawah, ayo Mas derek, mboten. Lah apa? Muni kini wis diparkirin kan, mboten. Napa? Sandal kula niki lho. Oh napa dengan sandal sampean niku? Tepeke sandal ban gitu. Lah enak terus nganggo sandal ban ora usah jangkam aku dhewe. Lho niku lho, bayangkan orang niku isin ngoten lho. Apa nek gak nganggo sendal? Saya yakin orang nggak punya. Jadi butuh nyali khusus orang itu masuk ya di forum-forum terus gak nganggo sendal niku lho ngoten. Butuh nyali khusus gitu. Nah niku itu masih ada kita rasakan ngoten. Nah niku di samping nyun sewu. Nah, tidak semua jenis rambut niku ikal rambutnya. Nek rambut yang nglewer ngoten nggih. Terus nanti menutupi jidat, nah niki mboten sah. Jadi fungsi yang lain menggunakan peci niku supaya orang benak-benak ini terus ngoten niki. Karena ada pendapat yang memakruhkan niki ngusap niki sebelum selesai niki. Jadi nggih di kuplukan niki. Tujuannya kupluk niku posisi di situ. Jadi untuk proteksi agar tidak kemudian terhalang ngoten nggih. Niku posisinya sambil membaca subhana rabbil a'la, ya. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ya. Kemudian duduk mengucapkan Allahu Akbar, ya. Itu seraya mengagungkan, ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala sampai 2 kali. Niku la hikmatu sujud itu sesungguhnya ya Allah niki yang
harus butuh pemahaman kita. Ya. Disebutkan bahwa ketika orang itu mentradisikan sujud dalam sholat 5 kali sehari itu menjadi dekat dengan Allah. Ya, karena perintah Allah wasjud waqtarib. Lebih dari itu, ketika orang sujud dengan memaksimalkan sedikit, mengapa 3 niku nggih? 3 niku cukup bagi dirinya mengaliri otak itu dengan darahnya. Ketika orang itu mengaliri, jadi otak niku sempat teraliri oleh darah, nggih. Maka sesungguhnya itu memotivasi kecerdasannya. Ya, jadi Profesor Muhammad Soleh niku nggih, salah seorang guru besar pundi jenenge Winsa niku nggih. Niku alumni Lirboyo, S1 Tribakti, S2 bimbingan konseling UM, S3 kedokteran niku nggih. Waktu itu dia satu-satunya non dokter tapi dia di pendidikan dokter. Nggih. Yang menarik, dia meneliti tentang sholat. Di sholat itu sesungguhnya waktu yang media yang paling efektif mendekatkan diri kepada untuk wadul kepada Allah SWT. Jadi posisinya niku nggih, makanya dipakai terapi sholat. Tapi kalau orang tidak paham niku iso batal salate ngoten. Nggih lah wong salate niku jamaah, terus meneng suwe ngoten nggih. Lalu ketika kita lakukan coba di Ma'had Riyen niku ono sing ngeblak niku gitu. Harus malam ya, sekitar jam 11 malam. Terus kondisi senyap, lampu gelap gitu ya. Wis ora ono sing didelok apa-apa ngoten. Dan setiap habis satu gerakan-gerakan salat itu mengkomponisikan nek loro-lorone apa ngoten. Dan ternyata ada salah seorang dokter senior di Malang niki yang pasiennya banyak ngoten. Dan satu waktu kita tanya jenengan kok dangu mboten panggih niku cerita kalau sakit. Nah, ini profesor cerita niku terapi sama saya beliaunya itu. Terapi salat. Wis akhirnya salat itu sering salatin di Masjid Tarbiyah niku. Tenggone UIN niku. Suwe ngoten nggih, rukuke, sujude karena menghayati si on labete niku pas terapi niku. Jadi luar biasa kalau orang itu paham ngoten nggih. Lah orang nggak paham akhirnya nul ngoten nggih. Jadi malah segampangannya pre-memory, Allah wis tahu lah. Sama dengan kemarin ya Allah kata. Jadi ketika orang itu dengan pengakuannya bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah zat yang maha agung, ya, pemilik segala kebesaran-kebesaran, maka sesungguhnya tidak ada kesempatan bagi kita kecuali harus menundukkan kepala, memberikan pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah memberikan statement, ma min muslimin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'allahu biha darajah wa hatta anhu biha sayyi'ah. Tidak ada seorang mukmin, seorang muslim yang sujud sekali sujud saja kepada Allah SWT, kecuali Allah memberikan satu derajat kepadanya dan menghapus satu kali kesalahannya. Dan di dalam hadis yang lain diriwayatkan itu, jadi ada seorang laki-laki yang kemudian sowan kepada Kanjeng Nabi, matur kepada Kanjeng Nabi, ud'ullah li, wahai Nabi doakan aku, ayyaj'alani min ahli syafa'atik, agar aku termasuk orang yang nanti akan mendapat syafaatmu, wa ayyarzuqani murafaqatak fil jannah, dan Allah memberi kesempatanku bisa menyertakan aku denganmu kelak di surga. Kemudian Nabi memberikan jawaban atas orang itu bikas roti sujud. Disarate untuk syafaate Kanjeng Nabi
bisa membarengi Kanjeng Nabi. Kita agak sembayang nih Mas, ya Allah. Jadi diceritakan sebanyak ingat kita kepada Allah, sebanyak itu Allah akan menampakkan diri kepada kita kelak di surga. Dan nikmat yang paling agung itu ketika kita bisa bertemu melihat Allah SWT, melihat zatnya. Jadi wonten tiyang karena ingatnya niku setahun pindah nih pas sholat Idul Adha niku. Idul Fitri ingat. Yo ketok sepisan ngoten nggih. Nek ketok iku benulan nggih. Benulan ngoten. Nah kalau ingatnya itu tiap jam akan Allah itu menampakkan diri itu. Niku makanya itu yang menjadi bagian dari apa yang kita minta setiap Ramadan ini. Wa mati'na bin nadri ila wajhikal karim. Ya Allah, kasih kesempatan aku bisa melihat zatmu. Nggih. Setelah membaca Allahumma ajirna minan nari salim, ya Allah, selamatkan aku dari nerakamu. Nggih. Wa adkhilnal jannata, amin, masukkan aku ke surgamu. Wa alhaqna bis sholihin, sertakan aku dengan orang-orang yang saleh. Wa mati'na bin nadri wajhikal karim. Jadi sering sujud. Dan sujud niku luar biasa tadi saya sebutkan. Jadi media yang memberi fasilitas otak kita itu teralir darah, nggih. Sehingga niku penelitian nggih. Jadi penelitian yang dilakukan oleh beberapa guru besar merespon penelitiannya Profesor Soleh niku. Ketika dia meneliti tentang salat itu, akhirnya dia presentasi di Harvard University. Itu dilanjutkan. Ternyata orang itu kalau sujud sedikit lebih lama niku memotivasi kecerdasannya sendiri. Di samping itu bentuk nggih, asor-asore jadi gambarnya ngeten. Satu-satunya gerakan dalam surat yang kita tunjukkan bahwa kita niku tidak siapa-siapa di depan Allah. Niku ya pas sujud. Nah, jadi wong kita niku lho nggih. Jadi wong napa karpet sampean boko wingi ngeten iki. Duidak-idak mbek wong, nggih. Tapi kita berkenan untuk menciumnya, ngoten nggih. Lha kan ketok asoripun nggih. Jadi posisi yang mengasorkan kita, ngoten nggih. Itu posisi sujud. Tapi yang penting kalau wau niki, nggih. Jadi ketika seorang laki-laki minta didoakan kepada Kanjeng Nabi agar kelak mendapat syafaat Kanjeng Nabi dan kelak bisa menyertai Kanjeng Nabi, Nabi menjawab bikasrotis sujud. Ketika sujud ini punya posisi yang luar biasa, karena punya keutamaan dan keunggulan-unggulan, maka Allah kemudian memuji mereka. Orang yang sering sujud niku simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ngapunten nggih. Apakah min athari sujud itu perlu sampai ireng bathuke ora? Jadi ya ada banyak kiai, banyak habaib, ya mosok habaib karena kiai nggih. Itu ora ahli sujud, nggih. Lah kok bisa mboten ahli sujud? Lah mboten ketawis niku ireng-ireng niku teng gone bathuke ngoten nggih. Nah, ternyata ngapunten ngoten nggih. Ada ngoten nggih. Jadi ada, tapi ini kasus nih, saya nggak bisa memberikan generalisasi kepada siapapun orang. Niku wonten nek sujud niku disorok ngoten lho. Dadi wis nempel terus srut ngoten nggih. Ya mesti ae kosong. Jadi tapi kalau orang niku meletakkan lama bisa saja mungkin nggih. Ngoten nggih. Jadi ketika lama ngoten nggih. Tapi intinya niki seperti layaknya ketika Allah memberi penghormatan kepada siapapun yang ketika berwudu itu isbagh niku melebihkan dari batas minimal wudu niku kan kata Kanjeng Nabi nanti akan menjadi ghurran muhajjalin. Jadi mrikine putih ngoten niku seperti layaknya ketika kuda yang hitam tapi niki putih-putih gede itu kan ketok gagah ngoten. Min asaril wudu. Lagi min asaril sujud niku sing putih niku ngoten. Apa ya begitu, tapi nggih niki bikasrati sujud ngoten nggih. Ngapunten saya pernah melampau jadi menemui ada seorang teman yang sajadah iku nggih krowok pancen ngoten nggih.
Kerowoke ora kok bunder ngoten ndawa lho ana serute, serut. Ya mesti ae rek gitu. Akhirnya terus ini kita nggak perlu perdebatkan, gitu. Tapi kemudian kita menjadi malu ketika dianekdotan, gitu. Satu orang membanggakan. Ngoten niku nggih jan-jan nyon sewu nggih. Apa itu tidak bentuk riak ngoten. Dengan posisi begini nih nggih. Nggih, Mbak jamek Mbak. Ya. Jadi simahum fi wujuhim min asari sujud ya. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alu ridhaka wal jannata wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.